Untuk tayang di luar negeri memang kita sudah ada rencana, Pak. Minta doanya biar cepat-cepat prosesnya disegerakan. Terus yang kedua, kita bukan tertahan, tapi memang proses detail yang kita siapkan itu tidak mau buru-buru. Kita juga nggak mau semuanya yang sudah kerja keras hasilnya tidak mewakili itu. Makanya kita sangat proper dari mulai produksinya, persiapan produksi ke post itu semuanya kita siapin benar-benar sampai matang. Terus yang ketiga kita melibatkan 1.200 fighter. Ya memang ketika tawuran itu kalau jumlahnya sedikit dan juga kita juga harus yang membuat film Boni ini lebih menarik gitu. Jadi kita buat spesial, oke. Kita sepakat para produser dan tim kreatif untuk merealisasikan 1.200. Awalnya sih sebenarnya saya kejebak sama Mas Datu. Kalau mau bikin film action harus cari yang paling menarik. Apaan? Jumlahnya banyakin. Sedangkan ini bukan ekstras masalahnya, bukan figuran yang kita libatkan. Justru benar-benar yang memang ahli bela diri di bidangnya gitu. Masing-masing. Jadi kita oke. Pasti keangkat nih. Saya dan tim itu sangat-sangat melelahkannya karena kita aja tim itu kurang lebih 7-8 orang. Itu tidak cukup untuk mengatasi 1.200 itu. Makanya kita melibatkan tim dari Pak Dadung, maksudnya untuk tim drama, dari tim Astrada semua kita libatkan untuk di partnya masing-masing. Megang berapa orang, bayangin aja 1.200. Nah itu kita pagi, lu megang berapa orang, lu megang berapa orang, lu briefing berapa orang, lu briefing berapa orang. Karena kalau kita tidak membuat simulasi itu, kita tidak briefing sebelum kita dapat 1.200 manusia itu, dan itu semuanya fighter. Di saat kita membriefing mereka dengan tidak tepat, dia juga bisa menerimanya tidak tepat. Karena kan mereka fighter, mereka profesional, bukan yang kita datangkan yang tidak tahu mukul, tidak tahu tendang. Mereka semua bisa. Nah akhirnya kita briefing, nah dengan tim semua kita kumpulkan, megang ini, akhirnya terlaksanalah 1.200 itu. Dan sukses alhamdulillah. Gini doang tapi ini, giliran salah, nanti yang disalahin orang actionnya. Oh ini nih salah, ini nih karena kurang koordinasi. Bukan kurang koordinasi, elunya nggak mau melibatkan gitu. Ini keresahan. Dan tadi mengingat apakah yang diingat Boni actionnya apa dramanya. Kalau yang saya bilang sih dua-duanya the best. Tidak ada, saya tidak mau karena saya orang action tidak mau merasa actionnya yang lebih bagus nih, dramanya lebih bagus nih. Tidak, dua-duanya bagus dan semuanya bekerja sama dengan baik. Kesulitan sih sebenarnya yang 1.200 itu kita mengontrol sebanyak itu, kita juga pun turun di lapangan karena memang kita biasa di lapangan. Kita turun, kita juga membantu Fandi dan tim All Star Tim Indonesia untuk gimana caranya nih kita membuat se-epic mungkin gitu. Sama juga perbincangan antara director drama dengan tim action itu juga saya selalu bilang sama 3 sutradara ini, kita turunin egoisnya masing-masing. Karena ini film bukan tentang pribadi kalian, ini film tentang Boni. Jadi kita fokus sama skenario, apa kebutuhan skenario. Itu yang kita lakukan. Kalau bicara drama dan actionnya berapa persen, nanti tonton aja tanggal 29. Saya yang mendatangkan Om Max awalnya juga untuk Paul gitu. Terus pas ketemu sama orangnya ternyata baik hati. Terus matanya tuh kayak bukan mata penjahat gitu. Enggak, Om Max jadi orang baik gitu. Akhirnya Om Max bilang, "Ini yakin Mas Yudi?" "Bener yakin. Coba ke dalam ya." Jadi kita ada ruangan khusus emang buat dia mempelajari skenario. Ini baik banget, iya. Kita yakin Om Max itu bisa. Terus dramanya bagaimana? Ada sutradara tugasnya. jadi kalau untuk kelas Livi Ciananta yang memerankan sebagai Boni, bicara film ini remaja atau dewasa, nanti di filmnya akan ketahuan. Real dengan fighting film tuh betul. Tapi kedua-duanya harus punya teknik. Fighting bela diri sama fighting film, dan bukan orang bela diri fighting.
pasti itu 3 ini berbeda. Kita upayakan di 3 karakter itu masuk ke dalam film Boni. Jadi ada yang real, ada yang koreografer, ada yang memang basicnya tidak bisa tapi kelihatan bisa. Itu tugas kita semua. Iya, sepanjang film disuruh nangis. Gila. Wow. Jangan dalam-dalam, katanya jangan dalam-dalam. Jangan dalam-dalam. Ya, tapi ada yang saya mau sampaikan tadi ya, sebenarnya waktu lagi workshop. Biasanya ini saya yang ngerjain atlet. Semua atlet saya bikin nangis. Kali ini gantian. Saya mau bikin nangis sama dia toh. 1, 3, 5. Saya mesti terus tuh. 1 lawan 3, 1 lawan 5, 1 lawan 7. Tapi hasilnya memang luar biasa. Yeah. Dan juga di sini juga ada Om Dadung ya. Ini gini nih. Saya jarang lihat director ya pas lagi kita lagi take, dia bisa merayap ke bawah, ngegeser kaki saya. Itu seumur hidup baru saya ngalamin itu. Gila itu totalitasnya. Ya. Dan juga acting coachnya di sini cuma nggak hadir ya. Cang Herman. Cang Herman ya. Biasa. Saya dikawal ketat. Nah. Kagak dikasih napas. Ya itu sih. Berarti siap untuk peran-peran berikutnya yang menjadi baik hati ya Om Max. Baik hati. Ya apa aja lah ya. Keren, apalagi di filmnya itu keren sekali. Jadi emang bukan hanya saya menjaga ya, jadi sama para produser juga ikut ke pos ya, jadi mereka pun juga menjaga gitu loh. Jadi bukan hanya saya, produser pun menjaga. Nah itu Mas Adit juga emang mungkin jiwa muda, dia lihat adegan seperti itu dia pun tertantang gitu loh. Dan sampai akhirnya dia pun memaksimalkan pekerjaannya dia di situ. Kita percaya sama Livi itu di mana ya? Ketemunya di mana? Iya. Tapi saya nggak ngebahas pertemuannya, tapi saya membahas dan saya sepakat. Saya juga sering ngobrol sama Ical, sama Mas Dadung, bahwasanya skenario akan mencari perannya. Itu saya sangat meyakini itu. Terus yang kedua, kenapa Livi Ciananta yang terpilih? Sedangkan dia belum pernah bermain film action dan juga followersnya masih biasa aja ya. Tapi saya meyakini Boni itu ya Livi ya Boni. Yes. Setelah saya sama tim mempertimbangkan kenapa harus Livi, dan akhirnya Livi bisa menjawab keresahan kita, ternyata memang betul kita harus pakai dia gitu. Kita harus melibatkan Livi Ciananta. Saya juga kurang tahu kalau misalnya diperankan oleh orang-orang lain gitu. Yes. Karena saya bilang Boni adalah Livi adalah Boni. Saya tuh awal ketemu sama Livi curhat, cerita. Saya pun juga sama Om Max, saya cerita. Jadi belum pernah kan casting sampai jam 2 pagi. Ya. Jadi emang dari ngobrol dan Iya. bercerita ya. Jadi secara psikologis kita jadi tahu karakter dia ini cocoknya di mana gitu. Kebetulan ya Om Max juga merasakan lah. Kalau Reja sama Maco karena kebetulan kita juga pernah barengan ya di belakang layar, jadi ya kita tahu lah kualitas mereka gitu. Yes, gitu ya. Di Ciananta kenapa kita harus memilih dia ya? Saya yakin dia bisa membawa film ini. Ya. Ini genrenya lebih kemana? Ini lebih ke street, sebenarnya street. Cuman kalau kalian pengen street dan titik. Nah, dan kalau pengen kalian lihat fullnya ya udah tonton dulu. Nah. Dan yang paling satu aja note yang tadi saya bilang, ini yang mengerjakan semua anak muda. Pertama yang mengerjakan semua anak muda, dan kita menunjukkan karya yang memang masih fresh, yang betul-betul dari segi fighting, dari gerakan koreografer itu semua kita fresh, tidak ada menunjukkan zaman dulu. Jadi memang kita karena keresahan kita, gimana sih membuat sesuatu karya itu yang tidak gitu-gitu aja terus. Maksudnya memang semua itu koreo itu pukul nendang. Cuman ada beberapa gerakan, ada beberapa koreo yang memang harusnya kita giniin, nggak bisa kita olah sama seperti zaman dulu. Karena kalau kita tidak olah, penonton sekarang tuh pintar-pintar, cerdas-cerdas. Maksudnya menilai ini harusnya keluar karena bla 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 bla. Maksudnya alhamdulillah kita memang sepakat karena memang ekspektasi kita bukan dalam negeri. Maksudnya kita tesnya jangan sampai dalam negeri karena kita maksudnya jangan sampai kita menurun secara tes, udah tahun makin naik tapi tes menurun. Jadi di saat tahun naik, otak anak muda ini harus makin kritis.
Ya, saya setuju dengan perkataan bahwa skenario mencari pemainnya. Saya pun nggak pernah terfikirkan ya sebelumnya bahwa di tahun 2022 kemarin tiba-tiba terpilih untuk memerankan karakter Bonnie yang awalnya memang datang casting biasa aja, nothing tulus, kayak oh ya udah casting gitu kan, nggak mikir juga untuk menjadi peran utamanya. Cuman entah gimana sering berjalannya waktu juga saya nggak tahu ya, ternyata proses ngobrol dengan Kak Yudi adalah salah satu proses casting ternyata. Terus ya udah entah gimana mereka ternyata menawarkan untuk menjadi peran Bonnie di sana. Jujur saya excited lah, maksudnya ini pengalaman yang sangat baru buat aku, pengalaman yang besar juga buat aku. Jadi untuk apa disingkirkan, kita babat aja. Mungkin satu kalimat aja ya, yang teringat dari saya mengutip dari Pak Deanto Baret, budayawan dari teman-teman dari jalanan, dari KPJ. Bicara lewat karya, maka semua ini kita persembahkan dengan karya, mewakili semua karya kita semua.